Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat baik jasmani atau rohani sehingga kita dapat kumpul di ruangan ini dalam rangka acara Desiminasi Budaya Positif Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Salawat teriring salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ike Mariasari SPDMM, yang saya hormati Waka Kurikulum, Ibu Suhartini SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMK Negeri 1 Gunung Labuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lapas basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Lampung, dan Mars SMK. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, saya harap untuk berdiri. Padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepung sang bumi ruah curai, serentak membangun negeri. Bhinneka Tunggal Ika semboyannya, Pancasila menjadi dasarnya. Satukan tekad semangat membaca, usaha karya nyata. Dirimu Lampungku, banggamu hatiku, membangun Lampung tercinta. Ramaikan barisan kita, melangkah maju bersama, membangun Lampung, mewujudkan cita, adil dan sentosa. Membantu Lampung dan jaya sentosa, jadilah banggaan kita. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa
potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, niat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, nyaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, niat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menunjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa hebat. Lampung berjaya. Selanjutnya, acara ketiga Ibu Doa yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Ahmad Basyuni SPD. Bentar ya Kak, masih rapat ya Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengajak semua untuk berdoa. Semoga apa yang kita cita-citakan rekan-rekan kita dapat diberi kemudahan, kelancaran, Amin. dan semoga mendapatkan ridho dan berkah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka salamatan dini wa hidayatan dasari wa jalan fi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan wa rahmatan ila Allahumma amin alaina bi rahmatika wa qulina Rabbana la tuqina ba'da in kana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Basyuni. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Ike Maria Sari SPDMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Matiin dulu nak. Matiin dulu. Hari ini Pak Farid itu neneknya meninggal Bu. Bapaknya, ibunya dari Pak Haji Wahyudin, berarti neneknya Farid itu meninggal. Mungkin belum sempat ngasih tahu kali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Salam damai untuk kita semua. Salam guru penggerak. Juga salam kehormatan dari Bumi Lampung. Tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMK N1 Gunung Labuhan, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Waikanan yang berbahagia.
Puji serta syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih bersama-sama berkumpul di ruang guru SMKN 1 Gunung Labuhan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya insya Allah kita nantikan di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 3 orang calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Waikanan, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nanti akan dipaparkan oleh yang pertama Ibu Marsha Ajodia Sarjana Pendidikan, Ibu Dina Madalia Sarjana Pendidikan, dan Ibu Jaria Sarjana Ekonomi Islam. Bapak Ibu, diseminasi, kalau kita biasa menyebutnya, penyebutan orang Indonesia itu diseminasi, sebenarnya aslinya itu diseminasi. Ya, diseminasi ini adalah sebuah proses penyebaran inovasi yang direncanakan. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diartikan adalah penyebaran informasi, penyebaran gagasan, penyebaran ide dan sebagainya. Itu diseminasi. Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman dari calon guru penggerak angkatan 10 ini akan menyebarkan berbagai informasi dari 3 tema yang akan mereka sampaikan kepada kita semua. Saya berharap kita semua bisa mendengarkan paparan informasi, inovasi dari teman-teman bertiga ini untuk bersama-sama kita simak dengan baik. Sebagai penyebaran ilmu. Kemudian saya berpesan kepada 3 orang calon guru penggerak, ilmu yang sudah disebarkan, inovasi yang sudah disebarkan, ini dapat Ibu bertiga lakukan dengan konsisten. Jangan hanya disebarkan saja informasinya, tetapi program yang Ibu bertiga buat ini tidak dilaksanakan secara konsisten di sekolah kita maupun di sekolah lain. Saya sangat berharap Ibu bertiga bisa lulus di angkatan 10 ini dengan nilai amat baik. Kami berdua sudah lulus dengan nilai amat baik. Semoga saja juga teman-teman di angkatan 10 bisa lulus dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung itu dengan baik. Tidak hanya ilmu untuk diri sendiri, tapi bisa disebarkan dengan teman-teman. Bisa juga memotivasi teman-teman semua untuk segera mendaftar di angkatan 12. Ya, Pak, Bapak-bapak yang muda-muda, Pak Yogi, Pak Jimmy, Pak Anton, Pak Barsa, semua. ASN maupun non ASN diupayakan tetap harus ikut dan bisa lulus di angkatan 12. Ini harapan saya kepada kita semua. Mari kita simak, kita dengarkan teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 ini untuk melakukan penyebaran inovasi di sekolah kita dengan baik. Semoga saja kita semua nanti setelah mendapatkan penyebaran ilmu ini, kita pun bisa ikut inovasi dari teman-teman calon guru penggerak. Itu saja, saya rasa Bapak Ibu semua, mari kita simak, mari kita ikuti dengan baik, dengan tertib. Penyebaran informasi ini, semoga ini menjadi upgrade ilmu untuk kita semua, juga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Temanya apa? Punya di orang ini. selanjutnya pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan Jadi nggak punya tema kayak kita Ibu gitu. Marza Adenda. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi memakai sambal belacan. Tidak lupa memakai santan kelapa. Oke, masuk. Izinkan saya Bapak Ibu hadirin sekalian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ike Mariasari SPDMM, yang terhormat Ibu Wakakurikulum, Ibu Suharti SPD, dan yang terhormat Bapak Basa, Bapak SPD, dan Bapak Ibu guru sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya hadir hari ini dalam kesibukannya, dalam kegiatannya, tapi Bapak Ibu menyempatkan waktunya. Salawat serta salam tidak lupa saya sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga saya tidak lupa mengucapkan banyak beribuan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga saya dapat berdiri di sini, sehingga saya dapat bersosialisasi tentang budaya positif kepada Bapak Ibu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga lagi kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara undangan saya. Sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya di sini bernama Dina Madaliga SPD dari SMK Negeri 1 Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Di sini ada designasi aksi nyata modul 1, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya berdiri saya di sini juga mempunyai tujuan Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan saya di sini kami ataupun saya sendiri di modul 1.4 ini memang harus melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing. Dan yang kedua, tujuan saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu apa yang telah saya dapat di guru penggerak angkatan 10 ini. Alangkah baiknya walaupun ilmu yang saya dapatkan sedikit, saya berbagi kepada Ibu. Tidak mungkin saya pendam sendiri ilmu tersebut, tidak akan bermanfaat. Dan yang ketiga, tidak mungkin saya di sini berdiri tanpa Bapak Ibu, karena melakukan budaya positif aksi nyata ini harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu, harus saling bermusyawarah dengan Bapak Ibu. Karena kalau melakukan hanya 1-2 orang saja, budaya positif di sekolah kita tidak akan berjalan. Oke, mulai yang pertama, desiminasi aksi nyata modul 1.4. Nah, titik 4 ini yaitu mempunyai tujuan pendidik. Tujuan pendidik. Nah, sebelum kita mulai tujuan pendidik itu, tujuan pendidik. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu apa tujuan pendidik itu. Tujuan pendidik itu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Nah, di sini sebelum mulai saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Dalam menuntun itu apa sih Bapak Ibu? Dalam arti menuntun, mengiring, mengarahkan, mendamping. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita sebagai seorang guru, kita harus menuntun, karena kodratnya seorang
sudah punya bakatnya masing-masing. Mereka sudah punya apa ya Bapak Ibu ya, punya potensinya masing-masing. Jadi kita hanya menuntun siswa kita mau ke arah mana. Contohnya mereka punya cita-cita seorang sebagai dokter. Nah, kita harus menuntun mereka Bapak Ibu. Kamu tuh harus menjadi dokter yang baik dan yang berguna bagi masyarakat itu. Bukan kita seorang guru harus mengikuti ego kita, tidak. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu jadi seorang guru itu hanya menuntun siswanya, menuntun seperti apa, bukan kita yang mereka harus ikuti, tapi kita yang harus membentuk, yaitu sebagai kayak seperti menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid itu bukan seperti kita harus sujud ataupun kita harus menghormati mereka, tidak, tetapi kita mengirimkan siswa tersebut mau seperti apa siswa tersebut ke depan. Oke, selanjutnya budaya positif. Nah, budaya positif tadi Bapak Ibu ya, kembali ke tujuan tadi. Tujuan tadi saling berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya membacakan tentang budaya positif, kita sudah melakukan budaya positif tidak di sekolah kita? Sudah. Apa itu? Buang sampah, terus kita menyambut siswa setiap pagi dengan senyum, sapa, terus kita masuk kelas dengan berbaris di depan kelas, kita membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran ya Bapak Ibu, dan hari-hari besar juga kita ingatkan. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksananya dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sedikit demi sedikit dari budaya positif tadi yang sudah kita kembangkan beberapa ya Bapak Ibu, seperti tadi contohnya kita senyum sapa kepada murid, menyambut siswa di depan. Siswa tersebut merasa senang jika kita sambut ke depan. Saya pagi-pagi disambut oleh Dewan Guru, jadi siswa tersebut merasa bangga, merasa. Nah, itulah budaya positif yang sudah kita kembangkan di sekolah kita. Lanjut. Nah, dari modul 1.4 ini kurang lebih saya belajar 2 minggu Bapak Ibu di guru penggerak anggaran 10 ini. Ada 7 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma, dan yang kedua, belajar disiplin positif, dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat, motivasi perilaku manusia, dan yang kelima, posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada sedikit menyentil saya, ataupun ada sedikit, bukan Bapak Ibu ya, tapi saya sendiri, saya pribadi menyentil saya, ada beberapa yang selama ini saya kepada anak itu menghukum anak atau merasa bersalah. Tetapi setelah saya belajar kurang lebih 2 minggu ini, saya mulai menerapkan di sekolah saya, dan saya mulai berubah perlahan-lahan. Nah, saya ingin di sini juga Bapak Ibu mulai juga berubah dari para belajar kita, dari kita mengontrol anak tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma. Ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, buatlah di sini Bapak Ibu, anak-anaknya datang ke sekolah itu aman, nyaman, mereka tidak terasa terancam, mereka tidak terasa takut untuk datang ke sekolah, sehingga mereka menjadi merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin saya pribadi selama ini mengontrol siswa Bapak Ibu, melakukan keinginan saya. Contohnya seperti ini, ayo sini kamu maju ke depan,
maju ke depan nanti kamu saya hukum. Nah, itu kan mengontrol siswa, ya kan? Mengontrol siswa tersebut menjadi kemauan atau keinginan saya terhadap siswa. Jadi disinilah kontrol guru bukan keinginan siswa. Jadi kita mengontrol anak itu keinginan kita kan, bukan keinginan siswa tersebut. Lanjut. Di sini ada sebuah permainan Bapak Ibu. Ada seperti namanya Bapak Ibu ya, ada genggaman A dan ada 2 orang lagi genggaman B. Ya, contohkan saya seperti ada Sari menggenggam A dan Pak Barsah menggenggam B. Pak Barsah, Bu Sari ini menggenggam A ini sekuat mungkin, seteguh mungkin. Dia tidak akan membuka genggaman tersebut walaupun dengan ancaman, dengan iming-iming ataupun dengan rayuannya, tidak terbuka sama sekali. Tapi ada sebagian juga dengan kita mengancam siswa tersebut, dengan kita mengiming-imingkan hadiah, siswa tersebut akan membuka genggamannya. Nah, jadi di sini kalau yang seperti tadi dia membuka genggamannya berarti dia dikontrol oleh orang lain. Tapi kalau yang tadi dia tidak buka berarti dia punya pilihan, walaupun sebagaimanapun dia dirayu, sebagaimanapun dia diiming, sebagaimanapun dia diancam, dia tidak akan membuka genggaman tersebut. Nah, seperti saya contohkan, kalau Bu Sari dirayu dengan Pak Barsa, apakah Bu Sari akan membuka genggaman tersebut atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena saya nggak mau orang lain dapat saya punya pendirian. Itu kalau Bu Sari ya Bapak Ibu, dia walaupun diiming dengan Pak Barsa, walaupun dirayu dengan Pak Barsa, walaupun seperti apa Pak Barsa, dia tidak akan membuka genggaman tersebut walaupun isi genggaman itu bukan baik gitu. Terus kalau saya tanya lagi Bu Tini, kalau Bu Tini dirayu oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membuka genggaman tersebut, Bu Tini membuka atau tidak? Kalau saya tergantung dengan apa yang diminta. Jadi kalau memang yang diminta memang untuk kebutuhan orang banyak, tetap saya buka. Tetapi kalau berhubungan dengan pribadi saya, tidak akan saya buka. Karena saya punya prinsip hidup sendiri. Oke, berarti tergantung dari apa yang dia minta ya Bapak Ibu ya. Oke, itulah permainan. Kalau kita siswa meminta, ayo nak kamu seperti apa, berarti dia akan membukanya gitu ya, tergantung siswa tersebut dan apa yang diminta ya. Oke, selanjutnya perubahan paradigma belajar dari Dr. William Bracer. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang seperti tadi guru mengontrol murid, ya, mengontrol. Jadi di sini coba lihat seperti contoh. Ayo kamu maju ke depan. Kalau kamu tidak maju ke depan, kamu saya tegakin nanti. Nah, itu kita mengontrol murid kan. Apakah akan mereka mengerti setelah mereka maju ke depan seperti, ayo nak pahami di depan. Kalau kamu tidak paham nanti kamu saya tanya. Nanti kamu berpulang nanti kamu saya kasih PR. Coba saya tanya Bapak Ibu, anak itu paham atau tidak yang kita suruh tadi ke depan? Tidak, karena kita mengontrol bukan keinginan siswa tersebut ya. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini seperti contohnya, nah belajar ya, nanti kamu jadi orang pintar. Itu selalu kita lakukan kepada siswa. Terus apakah itu akan membentuk karakter siswa tersebut? Apakah itu akan bermanfaat kepada siswa tersebut? Tidak. Siswa tersebut akan bermanfaat tidak? Jika kita bilang gini, nah ayo belajar, nanti kalau kamu belajar jadi orang pintar. Kalau kamu nggak belajar nanti kamu kalah loh sama si dia juara 1, seperti itu ya. Mungkin tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini contohnya seperti ini. Pernah saya ucapkan juga dengan anak, ayo nak belajar, kasihan dengan orang tuamu. Orang tuamu di rumah itu sudah susah payah menyekolahkan kamu, tapi kamu tidak. Kebutuhan dasar manusia. Coba saya ingin Pak Barsa bacakan di depan. Iya, yang di atas yang realitas kebutuhan. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain.
tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini kita mampu memahami kebutuhan siswa tersebut ya. Jadi jangan sampai salah bertindak. Di sini saya umpamakan sebagai petani Bapak Ibu. Petani menanam padi di lahan itu menurut kinerja Dewata. Jadi petani itu sebagai kita, lahan itu sebagai sekolah kita, dan padi itu sebagai peserta didik. Jika kita menanam padi sudah tumbuh, padi itu kebutuhannya pupuknya misalkan pupuk daun, tapi kita memberikan itu pupuknya pupuk akar. Apakah kebutuhan itu akan terpenuhi Bapak Ibu? Tidak ya. Karena dari akar pupuk daun. Iya, enggak kan seperti yang saya contohkan tadi Bapak. Jadi kebutuhan itu apa yang diperlukan siswa gitu ya. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu sandang, pangan ya gitu ya. Dan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu kasih sayang dan rasa diterima itu Bapak Ibu tentunya kebutuhan yang itu sangat diperlukan oleh siswa kita. Contohnya mereka misalkan mereka punya baju baru, Bu Ibu kok nggak lihat sih saya kan baju baru Bu gitu. Berarti mereka mengharapkan kasih sayang dari kita dan rasa diterima. Iya. Dan yang ketiga penguasaan sini Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin. Istilah katanya mereka ini ingin di kelasnya menjadi saya ini so hebat loh, saya bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran seperti itu ya. Dan yang keempat kebebasan. Nah di sini bukan berarti kita membebaskan anak, tidak, tapi mereka ingin bebas dalam arti belajar. Kita kasih tugas. Bagaimanapun mereka kita kasih tugas seperti apapun cara mereka, tapi kan tujuannya sama, yang penting tugas tersebut terselesaikan. Bukan berarti kita membebaskan anak belajar atau tidak belajar, tidak. Mereka tetap belajar, tapi mereka mempunyai gaya tersendiri, yaitu bebas. Selanjutnya kesenangan. Ya, kesenangan dalam belajar. Jadi mereka ingin senang Bapak Ibu dalam belajar. Kalau mereka sudah tidak suka dengan gurunya, otomatis mungkin mereka juga tidak senang dalam pembelajarannya. Jadilah buat kita itu bagaimana menarik dengan anak, senang dengan kita, agar mereka juga belajar senang gitu. Jadi kita belajar mereka, kita senang, mereka juga paham dengan apa yang kita beri. Oke, sebelum saya membahas studi kasus, mungkin dari tadi saya nyerocos di depan, sekarang saya ingin ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya, ice breaking dulu. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuk 2. Tapi kalau malam tidak tepuk, karena kalau tepuk malam berisik. Gak kedengaran, nanti dengar pertanyaan malam. Ya, dengarkan kata saya yang pertama. Kalau pagi tepuknya 1, kalau siang tepuknya 2, kalau malam tepuknya tidak ada berisik ya. Oke, pagi, siang, malam. Oke, fokus berarti ya, masih pagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya membahas tentang studi kasus. Boleh saya minta bacakan dengan Pak Fuad? Ragu enggak Pak? Kalau enggak, apa-apa lagi. Hidupin Pak. Oke, studi kasus Ibu Silau.
matang juga. Stop. Ibu Zulaika, guru wali kelas bahasa akuntansi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Bapak atau Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Oke, di sini Bapak Ibu, tadi si Tommy seringkali meminta bekal kepada temannya makan siang dengan apa sih yang misalkan Bapak Ibu lakukan jika Ibu berpendapat dengan Ibu Zulaika ini? Coba saya minta. Bu. Oh, Pak Marsa boleh. Nah, di situ kan Ibu Zulaika sebagai wali kelas dan Tommy sebagai pelaku. Yang pertama yang saya lakukan, Bu, memanggil pelaku yaitu Tommy. Dan saya akan menanyakan tentang laporan yang disampaikan oleh teman-temannya tentang mengambil atau meminta bekal makan siang mereka. Dan di situ saya tahu apa permasalahan dia. Apakah memang dia tidak sarapan? Apakah dia memang tidak punya orang tuanya? Apakah dia hanya mendapatkan perhatian dari teman-teman ataupun Terima kasih Pak Marsa. Sekarang saya tanya lagi dengan kayak wali kelas ya, Ibu Jariah. Bagaimana kalau Ibu berpendapat dengan Ibu Zulaika tadi? Saya juga akan memanggil anak tersebut dan menanyakan alasannya kenapa berbuat seperti itu, supaya kita mengetahui alasan si murid tersebut melakukan itu. Lalu kemudian tindakan. Berarti mula-mula kita panggil dulu anaknya, Bapak Ibu ya, jangan langsung kita menghakimi anak-anak. Mau minta maaf, mau ini makan siang diambil gitu kan, tidak ya. Tapi kita panggil dulu anaknya, kita tanya kenapa tadi itu seperti itu ya. Nah, jadi di sini yang diterapkan ada lima kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Tommy tadi. Yang pertama, oke lanjut Bu Sasa. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, tadi kata Pak Basah tadi, mungkin orang tuanya belum sempat untuk memasak, jadi dia tidak sarapan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kedua, Tommy juga mempunyai alasan. Lanjut. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy tersebut adalah kasih sayang. Jadi ingin diperhatikan orang tuanya ataupun dengan sekelilingnya, berarti kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya, Tommy mempunyai alasan yang ketiga. Karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, akan kekuasaan. Jadi di sini mungkin si Tommy tersebut merasa merasa ditakuti, atau dia merasa menjadi seorang pemimpin karena dia mengambil makanan tersebut kan, dia berkuasa. Loh, saya di kelas sebagai kelas, kamu harus takut dengan saya seperti itu ya, berarti kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dia bawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, mungkin tadi di sini Tommy tersebut bosan Bapak Ibu, dia selalu diberikan makanan mie mungkin, ataupun selalu telur. Nah, mungkin
berarti Tommy di sini ada alasan keempat, yaitu kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Nah, jadi ini mungkin dibilang senang melihat temannya menangis karena mungkin tadi diambil makanannya. Senang melihat temannya susah. Iya, temannya susah. Jadi mungkin dia tadi iseng saja, saya coba ambillah makanan tersebut biar dia nangis. Mungkin bagi dia lucu, mungkin bagi dia senang loh, anak itu sudah nangis gara-gara saya. Anak itu kayaknya sedih gara-gara makanannya diambil oleh saya gitu. Ya, jadi punya kesenangan. Nah, jadi seringkali anak yang salah langsung marah ke anak, tapi kita sama-sama mendapatkan ilmu dari sini Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita merubah untuk peserta didik kita. Kita sama-sama memperbaiki perilaku kita yang kemarin belum kita terapkan. Nah, di sini saya sedikit memberikan paparan sama-sama kita untuk merubah ke depan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Saya minta Ibu Dian boleh bacakan. Empat motivasi perilaku manusia menurut Janet Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian atas waktunya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada eksternal dan motivasi internal, itu tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya. Jadi di sini Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan ataupun motivasi. Motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini ada motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini saya contohkan ya Bapak Ibu. Kita disuruh Bu Ayu melakukan pelatihan dengan pengawas, yaitu pada saat jam di luar sekolah, jam 3 sore. Apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa? Ibu akan melakukan apa? Pasti ikut kan? Pasti Ibu mau kan? Ya kan? Iya atau tidak? Iya, karena itu disuruh langsung oleh kepala sekolah. Walaupun mungkin di diri Ibu tadi mungkin tidak nyaman ataupun tidak mau kan? Gitu kan? Nanti takut dimarahi Bu Tini loh kalau tidak ikut pelatihan, nanti akan dipanggil kepala sekolah kenapa tadi tidak ikut pelatihan. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jikalau Ibu melakukan pelatihan tadi, mungkin Ibu Ayu akan mikir, ayo ikut pelatihan, nanti dapat uang transport loh, 100.000. Nah, seperti itu berarti harus mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi eksternal.
pelatihan tersebut bahwa manfaatnya untuk diri saya, mungkin kalau saya ikut pelatihan saya akan mendapatkan ilmu seperti itu. Jadi harus tumbuh dari dirinya masing-masing, walaupun seringkali kita kepada anak atau peserta didik sering kita imbalan, sering kita iming-iming hadiah. Itu sebenarnya ada dua posisi Bapak Ibu, masuk ke motivasi eksternal ataupun motivasi internal. Jadi mulai dari sekarang kita kurangilah Bapak Ibu ya untuk mengiming-iming kepada siswa ataupun memberikan hadiah kepada siswa untuk memberikan motivasi. Biarkan anak kita cuma mengarahkan kepada anak agar motivasi mereka timbul pada diri mereka sendiri. Ayo belajar sungguh-sungguh. Nanti kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah itu semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi perilaku manusia ada 3. Nah selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi di sini kita harus menanamkan disiplin kepada murid kita. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Bu Darmi boleh bacakan? Oh iya, maju bantu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih Ibu Dani atas waktunya. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada dirinya sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusinya apa? Kita panggil dulu anaknya. Masalahnya apa? Kita tanyakan, panggil. Kalau anaknya tidak mau di kantor, coba panggil berdua di ruangan, tanyakan baik-baik gitu. Terus yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Fokus pada karakter siswa tersebut seperti apa, bukan kita harus minta, oh iya kamu itu salah loh. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tindak, oh iya, nah terus kamu melakukan tadi itu bagaimana gitu ya. Jadi melakukan tahap demi tahap. Dan yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Nah ini bukan menebus kesalahan yang mereka lakukan, tapi kita belajar dari kesalahan tersebut. Contohnya kita beri seperti ini. Iya nak, ibu juga pernah kok melakukan kesalahan yang sama seperti kamu, tapi ibu itu belajar dari kesalahan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita tindaki dari kesalahan tersebut seperti apa. Yang selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Nah, tawaran seperti ini, gimana ya nak ya kalau misalkan nanti solusinya kamu itu kita panggil dulu siswanya, masalahnya tadi seperti apa. Bukan kita langsung memaksa, iya kamu itu nanti harus minta maaf kepada anak itu, kamu harus mengucapkan maaflah kepada anaknya, kita panggil. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungannya, ayo nak kita sama-sama perbaiki hubungan. Tadi kesalahan kamu seperti apa? Misalkan kayak contoh yang saya ambil, kayak dia menyontekkan contekannya kepada temannya. Ayo nak, kita memperbaiki hubungan. Lain kali ke depan jangan kasih contekan ke temanmu. Dan selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ayo, kalau kamu tidak memberikan contek kepada temanmu tersebut, kamu akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada temannya, gitu ya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Selanjutnya, nih ada kasus murid datang terlambat ke sekolah.
murid terlambat datang ke sekolah. Adakah murid kita yang seperti ini Bapak Ibu? Ada, sering ya, terlambat. Nah, tapi Bapak Ibu seperti Bu Sari, gimana tindakan Bapak Bu kalau misalkan ada siswanya yang terlambat? Kasih hukuman. Nah, itu seperti saya. Tapi setelah saya mempelajaran ini Ibu Sari, bahwa kita tidak boleh langsung menghukum anak ya, tapi kita harus menanyakan anak tersebut tadi terlambat kenapa, ada apa, seperti itu. Jangan kita, ayo nak kamu terlambat buang sampah, berdiri di depan, tidak ya. Jadi di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, berarti kita menghukum. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Itu konsekuensi. Kalau restitusinya apa? Menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Berarti kita menanyai dulu kembali keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, guru marah-marah ke murid. Ya seperti tadi yang kata Bu Sari bilang, kamu terlambat, ayo cepat buang sampah. Seperti itu hukuman. Tapi kalau konsekuensinya, guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Jadi maksudnya seharusnya guru tegas, murid itu menghormati peraturan yang telah kita buat. Kan kita masuk jam 7.30, seharusnya jam 7.30 anak-anak sudah sampai di sekolah. Restitusinya, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah itu restitusinya. Dan untuk hukuman selanjutnya, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah mungkin sering kali pernah saya temukan juga, karena saya dulu anak kelas 11 PBSM seperti itu, ada terlambat, saya suruh nulis di kertas 100 kali istighfar. Nah itu hukuman bagi saya. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata tidak boleh Bapak Ibu ya, kita menghukum anak. Sebenarnya juga kadang-kadang kita cuma iming-iming sebenarnya Bapak Ibu ya. Ayo nak, cepat kamu terlambat, nanti kamu saya tegakin nanti kalau kamu besok. Sebenarnya iming-iming kita aja menghukum, tapi kan sebenarnya itu tidak akan terjadi, cuma cara berbicara kita saja. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini saya akan menanyakan dengan Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu pernah menjadi apa sih di sini? Penghukum, teman, terus pemantau, manajer pernah nggak Bapak Ibu? Sesekali ya, tapi mungkin lebih banyak penghukum kali ya Bapak Ibu ya, menghukum siswanya gitu. Nah, pembuat rasa bersalah pernah nggak? Pernah. Ya, pembuat rasa bersalah itu pernah. Selanjutnya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering kita temukan, hampir setiap hari Senin. Sering anak-anak tidak memakai atribut, topi tidak memakai dasi tidak memakai topi. Nah di sini penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan paling depan. Itu hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang nak sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Minggu kemarin sudah ibu bilang, ayo pakai atribut lengkap. Kok kamu tidak membuat atribut lengkap? Ibu kecewa, benar-benar kecewa sama kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung, pakai atributmu yang lengkap. Nanti ada ibu kepala sekolah loh. Itu teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaannya, apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu pemantau.
memantau, lebih kata memberikan konsekuensi atau memberikan peraturan sekolah. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, mungkin sebagai manajer ini mungkin tepat yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jangan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Teman boleh, teman itu boleh Bapak Ibu. Tapi kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Nanti kalau kita sebagai teman, nanti kita tidak dihargai gitu. Jadi kita lihat dulu teman itu seperti apa. Nah di sini sebaiknya kita sebagai manajer. Lanjut. Sebelum saya lanjut, di sini saya tanyakan dulu ya dengan Ibu Tini. Ibu Tini pernah nggak sebagai manajer di sekolah? Sering ya, menyelesaikan masalah anak ya. Anak dan guru. Jadi Bu Tini anak dan guru sebagai manajer. Oke, terima kasih Bu Tini. Lanjut, Sa. Oke, lanjut saja. Nih, sebagai manajer mungkin kita bahas lagi kembali sebagai manajer. Jadi guru itu harus sebagai manajer. Karena posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi sama-sama mengajak murid tersebut mempertanggungjawabkan apa kesalahannya, mendukung murid agar menemukan sebuah solusi. Jangan sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah kepada anak, nanti tidak tumbuh karakter ataupun nilai-nilai profilnya ya. Untuk selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Ini pasti ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas yang keenam. Di sini coba saya tanya, beberapa guru sudah punya keyakinan kelas belum Bapak Ibu? Sudah? Yang sudah siapa? Ibu Tini ya? Ya, membuat keyakinan kelas. Di sini apa sih keyakinan kelas itu? Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kelasnya ingin kondusif, buat dulu keyakinan kelas. Kemarin itu saya ingin membuat keyakinan kelas di kelas 12 TBSM, tetapi kemarin itu terbentur oleh anak ujian, terus anak ujian UKOM, jadi belum sempat. Tapi Bapak Ibu akan saya terapkan di ajaran baru nanti. Saya akan membuat keyakinan kelas kepada peserta didik saya gitu. Lanjut. Nah, ini ada proses membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini contoh dari ada teman rekan sejawat saya. Yang pertama, merumuskan peraturan kelasnya apa, bagaimana gitu. Kita membuat keyakinan kelas dulu dengan peserta didik kita. Kita tulis di kertas ataupun kalau di kelasnya ada sebuah tempel, kita tempel di depan kelas. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Tadi kan ada peraturan. Contoh peraturan kelas apa? Tidak boleh datang terlambat. Nah, kita buatlah keyakinan kelas tersebut ya. Terus yang kedua, setelah kita buat keyakinan kelas tersebut, kita tanda tangani bersama, persetujuan bersama dengan peserta didik kelas kita bahwa terbentuknya keyakinan kelas itu disepakati oleh kelas. Ya enggak? Ya, jadi kita sepakat sama-sama membuat keyakinan kelas tersebut dengan peserta didik.
Jadi kalau ada anak yang melanggar, berarti kita tanyakan kembali ke keyakinan kelas tersebut. Setelah tanganan keyakinan kelas tersebut, kita tempel, kita jadikan keyakinan kelas kita tempel di depan ataupun di ruangan yang telah disediakan, kita tempel bersama agar sama-sama peserta didiknya mengingat keyakinan kelas yang telah mereka buat. Oke, lanjut. Nah, di sini keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tentu keyakinan kelas itu harus sepakat antara guru dan murid. Kalau ada salah satu yang tidak sepakat, tidak boleh Bapak Ibu, karena itu harus kesepakatan kelasnya, peserta didiknya. Yang pertama mungkin ada menjaga kebersihan ke kelas. Nilai-nilai yang ditanamkan yaitu untuk apa? Untuk kesehatan, ya. Dan yang kedua, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Jadi siapapun yang guru masuk kelas tidak boleh main HP, harus fokus dengan apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Itu keyakinan ke kelas. Saya harap di sini nanti setelah saya memaparkan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu coba deh di kelasnya buat keyakinan kelasnya masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Di sini oke. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Bagaimana? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Ya tadi peraturannya tadi mungkin tidak boleh datang terlambat. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit saja Bapak Ibu yang mudah diingat siswa dan yang mudah dipahami oleh siswa. Berupaya pernyataan universal. Dan selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Ya sesuai dengan kondisi kelas tersebut bagaimana. Jadi membuat peraturannya bagaimana kondisinya, itulah yang Bapak Ibu buatkan peraturan tersebut. Dibuat dalam bentuk positif. Ya positif kayak tadi menjaga kebersihan. Untuk positifnya agar kita sehat. Terus selanjutnya semua warga kelas ikut serta terlibat dalam membentuk kelas keyakinan kelas tersebut, yaitu tadi semua peserta didik di dalam kelas akuntansi misalkan harus ikut serta membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini minat nggak membuat keyakinan kelas? Minat ya, agar peserta didiknya tanpa kita marah ataupun tanpa kita beritahu, mereka sudah tahu keyakinan kelas yang mereka buat tadi ya. Oke, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Nah, di sini saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, stabilkan identitas. Contoh kegiatan restitusi yang sudah pernah saya buat Bapak Ibu, mungkin sekitar 2 minggu kemarin saya membuat contoh kegiatan restitusi ini. Ada anak sebagian kasusnya yaitu memainkan game di kelas pada saat jam pelajaran saya. Itu pada saat jam pelajaran saya dia memainkan game, dia asik sendiri memainkan game. Nah di sini saya membuat restitusi. Silakan pencet aja. Ya pencet aja di video ya. Tentang restitusi. Oke, di sini ada salah satu video restitusi yang saya lakukan ya Bapak Ibu kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ini adalah video restitusi yang saya lakukan.
berani, sudah mau izinkan, mari kita bersama-sama kita memperbaiki kesalahan kita agar kita lebih baik lagi. Tetap semangat ya Rani. Baik ya. Oke, sekarang kembali ke kelas. Adalah itu Bapak Ibu institusi yang saya lakukan. Anak tersebut memberikan contekan ulangan kepada peserta mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang diseminasi budaya positif 1.4. Jika ada kata-kata yang saya salah menyinggung Bapak Ibu, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kensi. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan guru sekalian, itulah hasil dari pemaparan calon guru penggerak Angkatan 10, Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4. Marilah kita bersama tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan hati Bapak Ibu guru sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.